Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kakao semua, selamat datang di channel seputar pertanian. Pernah nggak teman-teman ngalamin begini? Pohon kakao udah kelihatan rimbun banget, daunnya hijau segar, batangnya tebal, tumbuhnya kelihatan sehat. Tapi pas kita lihat buahnya, wah, cuma satu dua atau malah kosong. Kok bisa ya kakao kelihatan subur tapi buahnya pelit banget? Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman ngobrol santai, ngebahas satu rahasia penting yang jarang dibicarakan. Kapan kakao dianggap benar-benar sehat dan siap berbuah lebat? Yuk kita bongkar bareng. Jangan lupa siapkan kopi dan santai di bawah pohon kakao. Subur belum tentu produktif ya teman-teman. Banyak dari kita termasuk saya dulu berpikir kalau pohon rimbun hijau, lebat, daunnya lebat dan batangnya besar, itu tandanya pohon siap berbuah banyak. Padahal kenyataannya yang sering kejadian justru sebaliknya. Pohon yang terlalu subur malah fokus ke daun terus, bukan ke buah. Ini kita sebut kondisi vegetatif berlebihan ya teman-teman. Jadi tanaman lebih sibuk tumbuh ke atas, ke samping, numpuk daun, cabang, tunas, tapi energi buat pembungaan dan pembuahan nggak cukup. Kalau diibaratkan manusia, pohonnya ini keenakan hidup teman-teman. Makan cukup, nggak ada tekanan, akhirnya nggak kepikiran buat berkembang biak. Nah, apa penyebab buah sedikit meski pohon subur? Faktor yang pertama teman-teman, itu pemberian pupuk nitrogen berlebihan. Seringkali kita pakai pupuk NPK atau urea dengan dosis tinggi. Tujuannya biar tanaman cepat besar. Tapi ternyata nitrogen yang berlebihan bikin pohon kebanyakan daun dan terus yang tumbuh, tapi bunga nggak muncul-muncul. Nah, kalau udah umur pohon di atas 1 tahun, apalagi udah pernah berbunga, kita harus kurangin nitrogen teman-teman, dan mulai naikkan fosfor dan kalium buat dorong pembungaan. Jadi pupuknya jangan cuma fokus ke hijauan, tapi juga ke pembentukan bunga dan pengisian buah. Nah, faktor yang kedua itu akarnya terlalu dangkal atau terganggu. Nah, akar sendiri adalah pondasi teman-teman. Kalau akarnya nggak dalam atau terhambat karena tanah padat atau becek, pohon kelihatan sehat di atas teman-teman, tapi nggak mampu menyerap cukup nutrisi buat pembungaan. Solusinya, waktu awal tanam pakai gundukan tanah yang gembur dan tinggi. Hindari tanah becek atau keras. Dan yang paling penting
rangsang pertumbuhan akar dengan pupuk organik seperti kohe kambing tapi yang sudah difermentasi. Kalau tidak menggunakan pupuk TSP teman-teman. Kalau saya sendiri memakai 1 ember per batang teman-teman. 3 bulan sekali, hasilnya akar panjang, kuat, dan pohon jadi stabil buat produksi buah. Lalu faktor ketiga teman-teman, tunas air dan cabang tak produktif. Pohon yang subur biasanya banyak tunas air teman-teman. Tapi ingat, tunas air itu pengganggu teman-teman. Dia menyerap energi, nutrisi, tapi nggak pernah kasih bunga. Jadi walaupun pohon terlihat lebat, energi sebenarnya cuma dipakai buat tumbuhin cabang sia-sia. Makanya sering pruning rutin itu penting. Buang tunas air dari pangkal batang, cabang liar, dan semua yang tumbuh di tempat nggak kita arahkan. Ini supaya energi pohon benar-benar fokus ke cabang produktif dan buah. Lalu faktor yang keempat teman-teman, tajuk terlalu rimbun dan cahaya minim. Pernah lihat kakao yang bagian dalam tajuknya gelap? Itu biasanya karena cabang terlalu rapat, daun menutup semua arah, dan sinar matahari nggak bisa masuk ke batang utama. Akibatnya pohon jadi lembab, bunga malas tumbuh, dan malah gampang kena jamur teman-teman. Solusinya, pangkas cabang yang menutupi bagian dalam, buka ruang cahaya. Jangan takut potong sedikit, justru itu yang bikin tajuk sehat dan bunga bisa muncul di batang utama dan cabang sekunder. Lalu faktor kelima, kurang perangsang bunga dan waktu pemangkasan yang salah. Sering juga kita panik, loh kok pohon saya belum berbunga-bunga ya, tapi lupa kasih sinyal ke pohon buat berbunga. Pemangkasan itu salah satu sinyal penting teman-teman. Kalau dipotong di waktu yang tepat, pohon akan regenerasi dan mulai berbunga teman-teman. Lalu jangan lupa perangsang bunga itu penting teman-teman, bisa dari pupuk P dan K tinggi atau sejenisnya. Gunakan saat pohon mulai masuk musim hujan atau habis pemangkasan ringan teman-teman. Itu momen terbaik buat stimulasi bunga. Nah, sekarang kita simpulkan ke langkah-langkah praktis biar buah kakao makin banyak teman-teman. Gunakan pupuk NP dan K seimbang plus kohe kambing tapi yang sudah difermentasi. Lalu yang kedua, kurangi nitrogen, lalu tambahkan fosfor dan kalium mulai umur 1 tahun ke atas. Lalu yang ketiga, pastikan akar sehat, dalam, dan bebas dari genangan. Potes tunas air secara rutin terutama di musim hujan. Selanjutnya, buka tajuk pohon biar cahaya matahari masuk ke batang.
Lalu gunakan perangsang bunga seperti MKP. Lalu dan jangan takut pruning atau pemangkasan ringan. Justru itu kunci pembungaan. Jadi sobat kakao, kalau pohon kita sudah subur tapi buahnya masih sedikit, jangan buru-buru kecewa ya teman-teman. Bisa jadi tanaman kita terlalu nyaman. Jadi malas berbuah. Jadi tugas kita adalah mengarahkan pertumbuhan itu supaya seimbang teman-teman. Tidak cuma subur tapi juga produktif. Semoga sharing ini bermanfaat dan silahkan tulis di kolom komentar. Buah kakao saya sedikit karena apa ya? Kita bahas bareng dan saya bantu jawab satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman petani lain biar makin banyak yang panen kakao melimpah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari kebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.